Saudaraku, hari ini kita akan memulai satu seri khotbah yang baru, yang sangat spesial sekali. Judulnya adalah The Covenant of Peace. Bulan yang lalu kita belajar tentang The Covenant of Blessing, perjanjian berkat. Tapi bulan ini saya mau bagikan sama saudara tentang The Covenant of Peace, yaitu perjanjian damai. Saya percaya ini yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara dan saya, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dicurahkan di dalam hati kita. Kita harus ngerti bahwa yang namanya damai itu adalah salah satu aset terpenting yang kita bisa punya di dalam kehidupan kita. Karena kalau orang hidup nggak punya damai, hidupnya hambar. Benar? Anda boleh punya mobil yang mewah, rumah yang megah, semua harta kekayaan. Tapi kalau engkau nggak punya damai, hidup ini jadi sia-sia. Karena itu hari ini saya berdoa damai Tuhan diimpartasikan dalam hidup saudara. Oke? Nah, sekarang saudaraku di masa dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, di saat dunia sedang mengalami resesi ekonomi, bahkan krisis sosial ini, banyak orang yang saya perhatikan kehilangan damai di dalam hatinya. Jadi dengan kata lain, damai itu jadi barang langka di dalam hidup banyak orang. Banyak orang yang begitu dicekam dengan ketakutan karena terus-menerus dibombardir dengan berita-berita yang menakutkan tentang pandemi ini. Sebagian lagi benar-benar gelisah dan tercekam karena keluarga terdekatnya yang terdampak atau kena terpapar dengan virus corona, atau mungkin saudara sendiri sempat mengalami hal itu. Sebagian lagi pada saat ini itu karena terdampak di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, jadi hati ini banyak kegalauan, banyak pikiran-pikiran yang berat yang selalu dipikirkan, gimana menyediakan makanan di meja makan supaya keluarga masih tetap bisa makan. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh banyak orang yang mengakibatkan damai itu tidak ada lagi di dalam kehidupannya. Karena itu hari ini saya ingin bagikan kepada saudara janji Tuhan. Siapa yang mau terima janji Tuhan? Oke, saya bacakan di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Anda siap ya? Terima janji Tuhan ini, berkat Tuhan ini. Saya bacakan buat saudara, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, perhatikan ini, janjinya Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Ditulis begini, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Katakan amin. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amazing sekali janji Tuhan ini. Ya, Anda siap-siap karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera seperti apa tadi? Sungai yang tak pernah kering. Ya, yang namanya sungai itu beda sama gelombang laut. Aliran sungai itu sifatnya ajek, konsisten, terus-menerus, tapi lembut. Ya, itu sungai, saudaraku, gak pernah kering. Nah, Anda siap-siap saja. Mulai dari sejak saat ini juga, damai yang Tuhan berikan di dalam hati saudara. Damai yang membuat Anda bisa tenang dalam segala kondisi. Di musim apapun, di masa apapun, engkau tetap merasakan damai. Dimanapun Anda berada, tetap ada damai, sejahtera, dan ketenangan yang dari Tuhan dalam hati saudara. Oke, ini janji Tuhan luar biasa. Bukan cuma
damai sejahtera yang seperti sungai nggak pernah kering. Tetapi ditulis juga di sana, yaitu kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau Anda perhatikan ya, gelombang laut itu beda sama aliran sungai. Aliran sungai kan ajak terus. Tapi kalau gelombang laut, ya yang namanya wave, gelombang itu akan pure. Tapi setelah itu reda, terus sesaat lagi akan pure. Nah ini lebih kuat, lebih powerful, ya. Dan itu akan Tuhan kirimkan kepada kita kebahagiaan yang seperti itu. Jadi saya mau nubuatkan dan deklarasikan buat saudara mulai dari sejak sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, gelombang demi gelombang sukacita, gelombang demi gelombang kebahagiaan, gelombang demi gelombang kejutan-kejutan yang indah dari Tuhan. Terus menerus Tuhan manifestasikan dalam hidup saudara sepanjang tahun. Oke, jadi ini janji Tuhan yang sangat spesial yang kalau Anda terima dengan iman, maka akan jadi realita di dalam hidup saudara. Nah, sadarilah saudaraku, damai sejahtera yang Tuhan mau kasih sama kita, itu gak main-main. Itu bukan cuma feeling biasa. Itu bukan cuma emosi, perasaan biasa. Itu bukan cuma damai sejahtera dalam arti psikologi. No. Damai sejahtera yang Tuhan mau berikan sama kita, ini damai sejahtera yang terjadinya dalam spirit. Dalam roh kita. Saya bacakan dulu Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Ditulis begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow. Jadi ini bicara tentang damai sejahtera Allah. Ini beda sama damainya manusia. Kalau damainya manusia itu sebentar damai, sebentar gelisah. Anda nonton drama Korea, Anda ketawa ketiwi, sebentar selesai nonton Anda sedih lagi. Oke, Anda tadinya merasa tenang, sekarang dengan sangat cepat tiba-tiba kehilangan ketenangan dalam hati saudara. Itu damainya manusia. Tapi damai sejahtera Allah, damai yang berasal dari Tuhan, itu damai yang permanen. Apapun boleh terjadi, situasi kondisi boleh berubah, tapi hatimu tetap damai. Damai sejahtera itu tetap kokoh. Ketenangan tetap ada dalam hidup saudara. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi Anda tetap teduh. Sama seperti Tuhan Yesus. Walaupun gelombang lautnya mengerikan sekali, tapi dia tetap tenang. Saya berdoa damai yang seperti itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang bertahta mulai saat ini dalam hati saudara. Oke, ini damai yang bisa kita nikmati seumur hidup kita. Siapa yang mau menikmati damai yang seperti itu dari Tuhan? Ya, itu sebabnya hari ini saya mau bagikan sama saudara tentang yang namanya perjanjian damai. The Covenant of Peace. Kalau ada perjanjian berkat, kita sudah belajar bulan lalu, demikian pula ada perjanjian damai. Nah, disebut perjanjian karena ini memang sifatnya dua pihak. Sifatnya ada syarat dan kondisinya. Kalau kita lakukan bagian-bagian kita di dalam suatu perjanjian, maka kita juga berhak mendapatkan hak-hak kita di dalam perjanjian tersebut. Ya, itu sebabnya kalau saudara mau dapat damai sejahtera yang tidak dikenal di bumi, yang berasal daripada Allah ini, artinya dari pihak kita ada yang harus kita lakukan. Sehingga damai sejahtera itu Tuhan berikan bertahta dalam hati kita. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini supaya kita bisa memperoleh damai sejahtera itu. Nomor 1, sadari hadirat Tuhan dalam hidupmu. Saya ulangi sekali lagi ya. Sadari kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Daud di dalam Mazmur 23 ayat
Yang keempat dia berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi Daud menghadapi bahaya. Dia menghadapi banyak ancaman. Tapi di tengah semua bahaya dan ancaman itu, dia ngomong, aku gak takut. Aku tetap damai. Aku tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan beserta dia. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau benar-benar tahu Tuhan beserta saudara, Tuhan di pihakmu, Tuhan tidak meninggalkan saudara, dan Tuhan mau menolong saudara, dan Tuhan pasti bertindak dalam hidup saudara. Bagaimana mungkin kita gelisah? Bagaimana mungkin kita takut? Takut, gelisah, itu sebenarnya memberitahu kita bahwa kita belum sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah hadir bersama kita. Karena itu hari ini saya berdoa Roh Kudus menolong saudara supaya Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Mulai hari ini bukan cuma Anda tahu teorinya saja, tapi Anda benar-benar mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara. Karena kalau engkau tahu Tuhan ada bersamamu, Tuhan di pihak saudara, maka siapa lawan kita? Wow, itu dimulai dari kehadiran Tuhan yang kita sadari. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyadari hadirat Tuhan ada dalam hidup kita? Ada dua ya. Nomor satu, level yang pertama. Kita yang pertama ya, mengetahui kalau Tuhan selalu hadir menyertai kita. Jadi yang pertama tahu dulu bahwa Tuhan memang ada bersama kita. Dari mana kita tahu? Sederhana, dari firman Tuhan. Kalau Anda baca firman Tuhan, engkau akan tahu bahwa Allah yang engkau sembah, dia maha hadir. Jadi dia selalu hadir. Dimanapun Anda berada, dia selalu hadir. Melalui firman Allah, kita juga tahu dia disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Kalau Anda tahu, kalau pikiran saudara tahu bahwa Allah beserta saudara, itu langkah pertama untuk engkau bisa memiliki damai di dalam hatimu. Banyak orang belum benar-benar tahu Allah bersamanya. Banyak orang masih meragukan, Tuhan di pihak saya apa tidak ya? Tuhan mau saya sembuh apa tidak ya? Tuhan mau menolong saya apa tidak ya? No. Saya hari ini mau ajak saudara sadar bahwa Tuhan selalu di pihak saudara. Tuhan mau saudara diselamatkan. Tuhan mau keluargamu dipulihkan. Tuhan mau engkau mengalami kesembuhan. Tuhan mau engkau mengalami kelepasan. Kalau Anda tahu itu saja, engkau bisa tenang, bisa damai. Karena masa depan kita aman dalam tangan Tuhan. Oke, jadi yang pertama apa tadi? Tahu Tuhan beserta kita. Yang kedua, untuk bisa menyadari hadirat Tuhan adalah roh kita perlu mengalami pengalaman hadirat Tuhan. Oke, jadi spirit kita sampai bersentuhan dengan rohnya Tuhan. Saat itu saya sebut kita mengalami pengalaman hadirat Tuhan. Kenapa kok saya ngomong mengalami pengalaman hadirat Tuhan? Karena entah Anda merasakan hadirat Tuhan atau Anda tidak merasakan hadirat Tuhan, itu tidak mengubah fakta bahwa Tuhan tetap hadir bersama dengan saudara. Jadi fakta bahwa Tuhan hadir itu tetap ada. Dia tetap hadir, dia tetap beserta kita. Kita rasakan apa tidak? Dia tetap sayang sama kita, dia tetap di pihak kita. Dia punya rencana yang besar dalam hidup kita. Dan dia menyertai kita. Tapi akan berbeda, jauh berbeda damai yang engkau rasakan dalam hatimu. Kalau rohmu bisa mengalami pengalaman hadirat Tuhan itu. Oke, itu adalah momen di saat roh kita bersentuhan dengan Roh Kudus. Yang namanya sesuatu yang bersentuhan pasti ada sensasinya. Oke, sama halnya secara jasmani. Seumpama saya pegang pakaian saya ini,
Yang namanya tangan bersentuhan dengan pakaian, ya, pasti ada sensasi yang saya rasakan. Ini sensasi secara jasmani, bersentuhan secara jasmani. Tahukah saudara, dalam spirit juga sama. Kalau spirit kita itu bersentuhan dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus, akan ada sensasi yang kita rasakan. Akan ada getaran, akan ada aliran yang kita rasakan. Itu adalah pengalaman hadirat Allah yang bisa Anda dan saya alami. Semua orang bisa mengalami. Mungkin Anda tanya sama saya, sensasi hadirat Tuhan itu seperti apa? Kalau tadi saya ngomong tentang sentuh pakaian seperti ini, Anda juga bisa lakukan, Anda langsung ngerti. Pertanyaannya sensasi hadirat Tuhan itu seperti apa? Buat setiap orang bisa beda-beda, ya. Sebagian orang ngalami damai banget di hatinya, dan itu kayak nggak terlukiskan, nggak cukup dijelaskan dengan kata-kata. Ya, kita dalam gereja saat ibadah entah gimana bisa nangis, mencucurkan air mata, nggak kuat ditahan. Saya mau ngomong sama saudara, Anda sedang mengalami pengalaman hadirat Tuhan. Sebagian lagi merasakan ya suatu sensasi hangat di bagian tubuh tertentunya. Atau dingin. Sebagian lagi merasakan seperti kayak ada beban tangan yang ditaruh kayak di atas kepala saudara. Ya, itu adalah berbagai macam sensasi ketika roh kita connect sama Roh Kudus. Tapi kebanyakan orang, dan biasanya kalau Anda terus-menerus merasakan hadirat Tuhan, sensasi yang Anda rasakan adalah sensasi getaran atau aliran. Ada sesuatu yang mengalir dalam hati kita, dalam spirit kita. Ada getaran yang kita rasakan. Dan saya mau ngomong sama saudara, itu bukan halusinasi, itu bukan sugesti, itu bukan cuma perasaan biasa, itu real, itu nyata. Sama seperti kalau Anda minum air, begitu air itu masuk di kerongkongan saudara, masuk ke dalam tubuh saudara, Anda bisa merasakan ada sesuatu yang mengalir. Benar apa tidak? Nah, sama persis seperti itu ketika Anda bersentuhan dengan Roh Kudus, rohmu bersentuhan dengan Roh Kudus, maka dalam hatimu kayak ada sesuatu yang mengalir. Kenapa? Karena Alkitab sudah memberitahu kita, dalam hati orang yang percaya mengalirkan aliran air kehidupan. Jadi ketika saudara bersentuhan dengan Roh Kudus, Anda jangan heran kalau dalam hatimu di sini Anda merasakan sensasi getaran itu. Anda merasakan sensasi aliran itu. Kenapa? Karena Roh Kudus hadir bersama saudara. Anda sedang mengalami pengalaman hadirat Allah di dalam hidup saudara. Dan saat engkau mengalami itu akan ada peace. Akan ada damai yang luar biasa di dalam hati saudara. Nah, sebagian orang ngomong begini, Pak, tapi saya belum bisa merasakan sensasi hadirat Tuhan yang kayak gitu. Saya kok nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan yang seperti itu. Saya mau ngomong sama saudara begini. Sebenarnya ya kita belum bisa merasakan hadirat Tuhan simple. Karena roh kita belum diaktifkan. Roh kita belum dihidupkan, dikobarkan. Jadi kalau masih pasif, ya itu sebabnya belum meka, belum bisa merasakan. Saya kasih satu gambaran, seperti kayak arang. Arang itu kalau saudara kipasin, apa yang terjadi dengan apinya? Dia akan semakin kuat dan panasnya akan semakin terasa. Benar apa tidak? Ya, tapi coba arang yang sama Anda diamin. Begitu Anda diamin, artinya dibuat pasif, ya nggak dikipasin, maka panasnya yang tadi engkau rasakan akan apa? Meredup. Nah, sama seperti itu juga dengan roh kita. Roh kita kalau nggak sering dipakai, kalau belum diaktifkan, kita belum bisa merasakan dalam alam roh. Kita belum bisa merasakan hadirat Allah di dalam hidup kita. Tetapi kalau engkau pakai rohmu, kalau engkau aktifkan, kalau engkau kobarkan roh saudara, dari waktu ke waktu, saudara akan semakin peka
Maka merasakan sensasi hadirat Allah itu dalam hidup saudara. Sehingga engkau bukan hanya tahu Allah hadir, tapi spirit saudara, roh saudara mengalami secara pribadi kehadiran Allah itu dalam hidup saudara. Oke, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengobarkan manusia roh kita sehingga kita bisa mengalami pengalaman hadirat Allah itu. Sebagian dari saudara sudah ngerti ngalami hadirat Tuhan. Sebagian benar-benar gak kerasa apa-apa. Pertanyaannya buat saudara yang belum kerasa apa-apa, belum pernah ngerasain hadirat Tuhan, gimana caranya kita bisa mengobarkan roh kita supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Sarannya sebenarnya sederhana. Ya, mulailah belajar connect sama Roh Kudus dari hati saudara. Dari roh saudara. Jadi contohnya gini, sama-sama Anda memuji Tuhan, Anda biasanya pasti memuji Tuhan ngelihat ya kata-kata di lagu itu terus kemudian ngikuti aja. Benar apa tidak? Ya. Tapi sekarang coba Anda rubah. Saat memuji Tuhan, saudara tutup mata saudara, karena tutup mata itu membantu. Sehingga ketika alam jasmani kita, ya kita tutup untuk sesaat, alam roh kita ini lebih gampang terbuka. Nah saat itu, Anda mulai nyanyi lagu yang sama, memuji menyembah Tuhan, kali ini bukan hanya dari pikiran, tapi belajar nyanyikan lagu itu dari hati. Dari roh saudara, mulai menyembah. Terus kemudian dari hati ini, bukan cuma nyanyi lagu, tapi dari hati itu, dengan sengaja Anda connect sama Roh Kudus. Anda arahkan, fokuskan sama Roh Kudus. Itu awal Anda akan mulai mengalami hadirat Tuhan. Awalnya mungkin Anda tetap belum kerasa apa-apa. Tapi lakukan itu terus-menerus. Sampai ketika engkau menyanyi tenggelam dalam lagu itu. Tenggelam dalam pujian penyembahan. Ketika engkau berdoa, engkau tenggelam di dalam doa saudara. Nanti tanpa terasa, tiba-tiba dari sini engkau akan mulai bisa merasakan getaran itu. Sensasi itu, aliran itu akan mulai Anda rasakan di dalam hati saudara. Dan saya mau ngomong begini, awalnya lemah, tapi kalau Anda terus tambah lama berdoa, tambah lama memuji Tuhan, tambah lama dalam hadirat Tuhan. Saya mau katakan, kayak arang yang dikipasin tadi, terus apinya tambah besar, apinya tambah panas. Maka getaran yang kau rasakan di hatimu akan tambah kuat. Aliran itu akan tambah kuat. Dan itu bukan hanya Anda rasakan di sini, nanti aliran itu akan semakin menyebar ke seluruh tubuh saudara. Di saat yang sama, bahkan sekarang saya khotbah ini, saya tidak hanya merasakan sensasi getaran itu di hati saya, tapi di sekujur tubuh saya, di wajah saya, di tangan saya, di atas kepala saya, di kaki saya, di sekujur tubuh saya benar-benar bisa saat ini juga merasakan ada getaran, ada sensasi itu, ada aliran, ada sesuatu yang memenuhi dan mengalir dalam spirit, dalam roh saya. Saya tahu di saat yang sama saya khotbah ini, saya sedang kepenuhan Roh Kudus. Saya sedang mengalami pengalaman hadirat Allah. Dan pengalaman hadirat Allah seperti itulah yang dirasakan oleh Daud. Sehingga Daud bisa berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi bukan hanya kita tahu Tuhan beserta kita, tapi roh kita mengalami pengalaman hadirat Tuhan. Kita kepenuhan dengan Roh Kudus. Kalau sudah kayak gitu, iblis tidak bisa menggoyahkan iman kita. Apakah Allah beserta kita apa tidak, Allah di pihak kita apa tidak, Allah sayang kita apa tidak. Karena kalau saudara tahu Anda punya kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, Anda mengalami pengalaman hadirat Allah seperti itu, engkau akan punya iman seperti yang dimiliki Daud, sehingga hatimu tenang, hidupmu damai, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu bertahta di dalam hati saudara. Oke, jadi itu rahasia pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan damai yang dari Allah itu. Yaitu mengalami hadirat Tuhan. Menyadari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kunci yang kedua. Sadari bahwa Tuhan adalah sutradara kehidupan kita. Saya bacakan Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Akan hal ini,
aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi disebut di sini Ia memulai, meneruskan sampai akhir. Jadi ada startnya, ada endingnya. Kenapa? Karena Dia sutradara kehidupan kita. Dia yang menulis naskah kisah kehidupan kita. Bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya, semuanya di tangan sutradara kehidupan kita itu. Dan saya mau ngomong sama saudara, kita punya sutradara kehidupan yang baik. Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah adalah sutradara kehidupan yang baik. Oke, Dia sutradara kehidupan yang hebat. Kalau Anda perhatikan dalam suatu film, sutradara yang baik pasti bisa membuat jalan cerita yang menarik. Kalau sutradara yang biasa ya mungkin jalan ceritanya biasa aja, monoton, kayaknya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sutradaranya jago, kita akan seperti kayak tersedot di dalam film tersebut. Seolah-olah kita melihat yang dia lihat, kita mendengar yang dia dengar. Kita kayak dibawa mengalami film tersebut, benar apa tidak? Dan kita akan dibawa naik turunnya dalam film itu. Ada klimaksnya, ada saat-saat mendebarkannya, saat-saat seolah-olah kayak wah keadaan begitu genting, begitu bahaya, kita tegang luar biasa. Kita pikir bakal kalah, waduh. Akan tetapi di momen yang menentukan, tiba-tiba keadaan berbalik. Akhirnya happy ending. Saya mau ngomong begini sama saudara, Dia sutradara yang hebat dalam hidup kita. Jadi kalau saat ini saudara merasa hidupmu berantakan, hidupmu mengkhawatirkan, hidupmu menegangkan, banyak kejadian ini, itu dan lain sebagainya. Saya mau ngomong sama saudara, cerita filmmu belum selesai. Kisah hidupmu belum selesai, masih prosesnya di tengah. Karena belum selesai, ya kelihatannya seperti itu. Tapi kita bisa tenang, kita bisa damai. Kalau kita tahu sutradara kehidupan kita adalah pribadi yang baik. Dan karena dia pribadi yang baik, maka yang bisa dipastikan endingnya pasti baik. Endingnya saya katakan ya, namanya adalah glory, kemuliaan. Apapun yang Anda alami, apapun yang Anda hadapi dalam hidup ini, satu hal yang kita bisa pasti, kita punya sutradara yang baik, yang pasti akhir dari semuanya kita akan dibawa masuk dalam kemuliaan. Kita akan mengalami penggenapan rencana Tuhan yang luar biasa, yaitu kemuliaan Allah. Kalau kita nggak tahu endingnya, kita mudah gelisah. Tapi kalau Anda tahu endingnya bagus, Anda bisa rileks menjalani apapun boleh terjadi. Tapi kita tahu yang menuntun kita pada akhirnya adalah kemuliaan. Jadi hari ini kalau keluarga saudara sedang gonjang ganjing, ya, kalau hidup saudara rasanya tidak menentu, segala sesuatunya rasanya out of control. Saya yakinkan saudara, sutradara kehidupan kita tidak pernah lepas kendali. Dia tetap punya kuasa untuk menuliskan jalan cerita yang hebat, yang dramatis sekalipun. Tapi pada saat yang menentukan akan ada kemuliaan, kemenangan, kelepasan, kesembuhan, dan kesaksian besar. Anda akan ceritakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke, haleluya. Ini yang dialami oleh Musa. Karena kesalahannya sendiri, hidupnya jadi berantakan. Sebenarnya kalau Anda pelajari dalam kisah hidup Musa, awalnya Tuhan itu sudah memposisikan Musa di jalur yang hebat. Gimana tidak? Dia anak orang Ibrani yang harusnya dibunuh pada waktu itu, tapi Tuhan atur sedemikian rupa, sehingga dia bisa diadopsi oleh putri Firaun. Jadi pangeran yang sangat terhormat yang ada di Mesir. Jadi Tuhan itu sudah posisikan dia itu luar biasa. Sehingga dia bisa di titik tertentu membela bangsanya dan
mengalami kelepasan yang luar biasa. Tapi sayangnya Musa ini yang masih muda pada waktu itu, gak sabaran, orangnya emosional, gampang marah, gampang meledak. Kalau sudah gitu dia kayak wah kalap. Suatu hari dia ngelihat bangsanya yaitu bangsa Israel dianiaya oleh orang Mesir. Dia ngelihat kiri, dia ngelihat kanan, gak ada yang ngelihat. Dia bunuh orang Mesir itu. Dia pikir gak ada yang tahu. Tapi ternyata ada saksi matanya. Dan berita itu heboh, viral, booming. Semua orang lain tahu. Sampai Firaun dengar dan jelas kalau Firaun tahu tentang hal itu alasan yang cukup untuk mengakhiri hidup Musa. Gara-gara kekonyolannya sendiri, dia gak sabar sama waktunya Tuhan. Akhirnya semuanya rusak. Seorang pangeran yang luar biasa ini akhirnya jadi pelarian, hidup di padang gurun. Dia jadi penggembala domba. Seolah-olah dia sudah off track. Seolah-olah dia sudah keluar jalur. Gak ada harapan lagi. Karena seolah-olah dia sudah gak ada di posisi yang bisa membela bangsa Israel. Dirinya sendiri aja gak bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin dia akan menyelamatkan orang lain. Jadi gara-gara kekonyolannya dan kesalahannya akhirnya semuanya berantakan. Tapi yang luar biasa begini saudaraku. Sutradara kehidupan itu tidak pernah kehabisan akal. Dia bisa berimprovisasi. Bahkan saat Musa buat kesalahan pun terus harus akhirnya lari di padang gurun. Di padang gurun itulah Musa digembleng. Di padang gurun itulah Musa ditempa, dipersiapkan dan dilatih. Dan di momen yang tepat Tuhan bangkitkan Musa. Tuhan urapi Musa lagi. Tuhan bawa Musa kembali ke Mesir lagi. Kembali di jalurnya. Kembali di rencana Tuhan lagi. Menghadapi Firaun. Dan dengan sendirian saja. Dengan kuasa Allah yang besar. Dia melululantakkan seluruh kekuatan Mesir. Seluruh belenggu perbudakan Mesir. Dihancurkan. Dia membawa bangsanya. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bahkan membelah laut mati. Dan kemudian mengalami kemenangan yang gila gemilang. Kisah berikutnya adalah kisah kepahlawanan paling dramatis yang ada dalam sejarah manusia. Wow, luar biasa. Jadi walaupun Musa sudah mengacaukan banyak hal, tapi semua kekacauan yang ditimbulkan Musa tidak membatalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan Musa. Kenapa? Karena dia adalah sutradara kehidupan yang jago, yang hebat. Dia bisa melakukan segala perkara. Endingnya adalah kemuliaan. Jadi kalau saat ini hidupmu berantakan gara-gara kesalahanmu sendiri. Kalau sekarang sudah merasa semuanya kacau balau gara-gara pandemi. Atau kalau saudara merasa ada orang lain, manusia, teman saudara yang mengkhianati, menikam Anda dari belakang sehingga akhirnya Anda jatuh. Saya mau ngomong begini sama saudara, siapapun itu, iblis mau menyerang kayak gimana pun. Jangan pernah lupa, engkau tidak sendiri. Engkau punya sutradara kehidupan yang jago, yang hebat. Dan terlebih lagi sutradara kehidupan itu baik. Dia bisa berimprovisasi. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ending dari semuanya adalah kebaikan. Kalau Anda tetap percaya sama Tuhan, hatimu damai, hatimu tenang, tetap ada sukacita. Maka yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu adalah kemuliaan. Haleluya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Bagaimana kita bisa memiliki damai itu? Nomor 3. Layani Tuhan dengan giat. Yes. Anda harus ngerti. Melayani Tuhan dengan giat akan mendatangkan damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Bukan damai manusia ya, damai manusia kelasnya biasa. On off, damai, gelisah, damai, gelisah. Tapi damai sejahtera Allah adalah damai yang melampaui segala akal. Damai yang permanen, damai yang kokoh.
Dan damai seperti itu engkau dapatkan ketika engkau melayani Tuhan dengan giat. Saya bacakan di dalam Bilangan 25 ayat yang ke-10 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eliezer, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena, perhatikan saudaraku, ditulis begini, ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Ayat 12. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Wow. Jadi Pinehas ini dia giat melayani Tuhan. Dan sebagai gantinya Tuhan memberikan kepada dia perjanjian keselamatan. Ketika saya lihat kata perjanjian keselamatan dalam Alkitab bahasa Inggris, ternyata ditulisnya adalah covenant of peace. Jadi perjanjian damai. Dengan kata lain, karena Pinehas melayani Tuhan dengan giat, maka Tuhan begitu tersentuh. Di momen itu Tuhan mengimpartasikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai yang dari Tuhan itu di dalam hidup Pinehas. Amazing. Amazing. Saya berdoa Anda mengalami seperti Pinehas ini. Damai sejahtera yang dari Tuhan yang bertahta dalam hati saudara. Ini yang dialami juga oleh Paulus. Kita semua tahu Paulus adalah pribadi yang cinta Tuhan luar biasa. Dia bukan cuma cinta Tuhan, tapi dia melayani Tuhan dengan giat. Dia rohnya menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Dia bersaksi tanpa mengenal lelah. Dia selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebagai gantinya, sama seperti Pinehas, Tuhan juga memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bertahta dalam hatinya. Makanya kalau Anda baca dalam kisah-kisahnya Paulus, walaupun ada aniaya banyak, masalah banyak, tantangan banyak, persoalan banyak, tapi Paulus tetap tenang. Paulus bisa tetap damai dalam hidupnya. Banyak orang lain ngalami masalah dikit aja langsung gelisah. Ngalami goncangan sedikit aja langsung ketakutan, khawatir. Tapi Paulus ngalami apapun dia tetap tenang, dia tetap damai. Saya mau ngomong, itu harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Orang kaya belum tentu bisa damai. Tapi kalau Anda melayani Tuhan dengan giat, Tuhan akan memberikan kekayaan ilahi yang satu ini. Namanya damai sejahtera. Karena itu hari ini saya tantang saudara. Ayo bangkit melayani Tuhan. Saya tantang saudara jangan cuma jadi anak Tuhan yang sit down and doing nothing. Duduk dan gak ngelakuin apa-apa. Mulai saat ini ambil komitmen. Jadi saksi Kristus. Anda harus bersaksi. Itu harus jadi keteguhan tekad bulat dalam hati saudara. Harus bersaksi. Harus selamatkan jiwa. Harus berjuang. Supaya keluargamu diselamatkan. Supaya teman-temanmu dipertobatkan. Supaya melalui hidup saudara banyak orang diberkati. Saya tantang saudara, ayo bangkit melayani. Jadi ketua kelompok sel. Jangan jadi anggota terus. Ayo bangkit jadi ketua kelompok sel. Memuridkan, mengembalakan, menggabungkan. Saudaraku, melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Dan seperti Pinehas diberi perjanjian damai, Tuhan juga akan berikan perjanjian damai. Dan engkau akan menikmati damai yang tidak dinikmati orang lain. Orang lain cuma bisa dengar, ngerti teorinya, tapi nggak punya di hatinya. Tapi Anda yang melayani Tuhan dengan giat, Tuhan pastikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada bertahta dalam hati saudara. Anda siap? Anda mau?